Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih panitia sudah mengundang kami untuk berbagi. Kami diminta untuk menyampaikan beberapa kebijakan nasional dalam penanggulangan krisis kesehatan. Eh, kita mulai saja ya. Tadi secara singkat kami juga sudah diperkenalkan oleh panitia. Kami sekarang eh, bertugas di Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tepatnya di sat- eh, tim. Jadi kita di Kementerian Kesehatan itu ada berbagi tim. Dulu namanya kepala bidang atau bidang, sekarang tim. Nah, timnya itu ada kami kebetulan di tim tanggap darurat dan klaster kesehatan. Nah, kemarin saya mendapatkan disposisi dari kepala pusat. Harusnya kepala pusat krisis yang memberikan materi ini, tapi karena beliau ada kegiatan lain pada hari ini juga pada jam yang sama, sehingga beliau mendisposisikan kepada kami untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, eh, kita memulai bahwa kita tahu persis di Indonesia merupakan wilayah yang memang wilayah yang banyak jenis bencana, dan berdasarkan kajian risiko yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2002, bahwa Indonesia merupakan daerah yang sangat rawan terhadap bencana. Terbukti dari hasil kajian tersebut, tidak ada satu wilayah pun di Indonesia yang tidak berisiko terkait dengan bencana. Jadi semua wilayah mempunyai risiko. Justru risiko yang didapat dari hasil hasil kajian tersebut adalah risiko sedang sampai tinggi. Jadi risiko rendah pun dari hasil kajian tersebut tidak ada. Jadi risikonya sangat tinggi, tinggi dan sedang, gitu ya. Nah, dari hasil kajian tersebut maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kami dari Kementerian Kesehatan khususnya untuk penanganan dampak kesehatan akibat dari suatu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan bencana atau kita kategorikan dalam satu bencana, maka Pusat Krisis Kesehatan menyusun beberapa kebijakan. Nah, salah satu kebijakannya adalah kemarin kita eh, kita kemarin punya pengalaman ya terkait penanganan COVID-19. Dari pengalaman itu kita bisa melihat dan mengukur diri kita bahwa ada beberapa yang memang harus kita tingkatkan, ada beberapa yang harus kita kuatkan, sehingga Kementerian Kesehatan melalui Bapak Menteri Kesehatan melakukan transformasi sistem kesehatan, di mana dalam transformasi sistem kesehatan tersebut dianjurkan atau diharapkan Kementerian Kesehatan dapat atau mampu berkolaborasi secara pentahelik, antara pemerintah, masyarakat, maaf di sini agak ribut, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan media, sehingga kami menjawantahkannya dalam eh, pengelolaan krisis kesehatan, gitu ya. Nah, ada beberapa transformasi kesehatan yang sudah dicanangkan dan diprogramkan oleh Menteri Kesehatan sendiri sejak tahun 2001 kemarin, yang nanti akan kita evaluasi tahun 2024 ini. Eh, Salah satu transformasi kesehatan adalah memperkuat ketahanan kesehatan tanggap darurat, sehingga kita mempunyai jejaring nasional berbasis surveillance laboratorium, dan kita mengembangkan sistem tenaga cadangan kesehatan yang dapat kita mobilisasi pada saat darurat. Dan kita juga melakukan beberapa latihan, baik itu melalui tabletop exercise
melalui apa simulasi posko dan simulasi lapangan. Dan itu sudah kita lakukan. Dan itu merupakan apa kegiatan-kegiatan dari pusat krisis untuk memperkuat sistem ketahanan kesehatan kita. Nah, kita tahu bahwa bencana itu ada beberapa, yaitu ada bencana alam, ada bencana non-alam, dan ada bencana sosial. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami jenis-jenis bencana ini. Semua bencana ini dapat menyebabkan terjadinya krisis kesehatan. Nah, apa krisis kesehatan ini sebenarnya kita di Pusat Krisis Kesehatan melalui Permenkes 75 tahun 2019 telah mengatur sistem penanggulangan krisis kesehatan itu sendiri, di mana kita melihat bahwa dampak yang ditimbulkan akibat suatu peristiwa atau kejadian tersebut berdampak pada kesehatan, di mana kesehatan ini adalah ujung tombak ya dalam memberikan atau memberikan pelayanan pada situasi tanggap darurat. Pastinya ketika terjadi peristiwa atau kejadian, yang pertama sekali menjadi target dari semua eh, stakeholder yang ada adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan manusia dari sebuah peristiwa atau kejadian tersebut. Tentu untuk menyelamatkan manusia tersebut ada beberapa kategori, yaitu manusia yang terdampak yang bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan luka berat, luka ringan, sehingga dibutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, jika dari suatu peristiwa atau kejadian di suatu wilayah di mana fasilitas kesehatannya tidak memadai, maka dibutuhkan respon cepat medis sehingga kita bisa menyelamatkan banyak orang yang terdampak akibat peristiwa tersebut. Setelah respon medis, maka juga butuh pelayanan kesehatan masyarakat yang memang menjadi upaya-upaya eh, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan semua masyarakat terdampak mendapatkan pelayanan kesehatan dan eh, dapat diupayakan juga untuk melihat potensi terjadinya masalah kesehatan pasca dari peristiwa atau kejadian tersebut. Ya, nah kita melihat di sini bahwa beberapa kalau kita lihat dari tadi definisi bahwa bencana itu terjadi akibat bisa diakibatkan karena bencana alam, non alam dan sosial gitu ya. Nah, di di kesehatan sendiri kita membagi bahwa ada apa tiga dampak yang bisa disebabkan dari suatu peristiwa atau kejadian dari tiga faktor tadi. Yang pertama kita menyebutnya ada KLB, kejadian luar biasa. Yang kedua ada wabah. Yang ketiga adalah krisis kesehatan. Nah, kalau kita lihat dari slide ini bahwa krisis kesehatan ini eh, adalah sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan kepada masyarakat yang memerlukan respon cepat di luar dari kebiasaan normal, sementara kapasitas kesehatan setempat tidak memadai. Jadi, satu peristiwa atau kejadian tersebut akan dikatakan krisis kesehatan ketika wilayah terdampak tersebut kapasitas kesehatannya tidak mampu merespon jumlah korban yang ada. Barulah peristiwa tersebut atau kejadian tersebut masuk dalam kategori krisis kesehatan. Nah, ini memang yang kadang orang tidak bisa memahami atau membedakan mana yang disebut krisis kesehatan, mana yang tidak termasuk dalam krisis kesehatan. Meskipun ada kejadian atau peristiwa, gitu ya. Nah, kenapa kapasitas kesehatan di suatu wilayah terdampak itu tidak memadai? Karena terjadinya peningkatan jumlah korban. Biasanya dalam suatu peristiwa itu jumlah korbannya apa sedikit atau kejadian sehari-hari sehingga kita bisa merespon dengan sistem kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua adalah
dampak masalah kesehatan masyarakatnya karena ada dampak terhadap lingkungan, ada terhadap sosialnya, ada dampak terhadap psikososialnya juga. Terjadi kerusakan fasilitas kesehatan di mana pada peristiwa tersebut menyebabkan eh, beberapa fasilitas kesehatan yang biasanya digunakan sebelum adanya peristiwa atau kejadian. Nah, pada saat suatu kejadian itu fasilitas kesehatannya rusak dan tidak bisa dioperasionalkan, sehingga membutuhkan upaya menghadirkan fasilitas kesehatan darurat di wilayah tersebut. Terus terbatasnya kapasitas kesehatan setempat, di mana jumlah sumber daya kesehatan yang ada tidak cukup untuk merespon jumlah korban atau jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada situasi darurat. Selanjutnya adalah luasnya cakupan wilayah terdampak, di mana kita tahu bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia ini memang eh, memang sampai pada tingkat desa ya. Itu memang sebuah kebijakan dari pemerintah bahwa fasilitas kesehatan dihadirkan sampai pada tingkat desa, di mana di desa tersebut ada yang namanya fasilitas kesehatan kalau yang kita sebut adalah pustu, ya puskesmas pembantu gitu. Ada juga di beberapa tempat ada Polindes yang juga merupakan fasilitas kesehatan paling ujung dan paling kecil dari struktur atau jejaring fasilitas kesehatan yang ada. Nah, luasnya wilayah terdampak ini juga menjadi faktor penentu di mana kita harus memobilisasi baik itu sumber daya yang ada maupun logistik kesehatan yang dibutuhkan, gitu ya. Ini yang memang beberapa perbedaan kalau kita lihat ada eh, KLB, wabah dan krisis kesehatan. Nah, saya pikir, nah ini pengorganisasian di mana kebijakan eh, pusat atau kebijakan eh, Kementerian Kesehatan dalam rangka mengelola upaya pelayanan kesehatan pada situasi darurat dilakukan dengan sistem klaster. Nah, sistem klaster ini ada di Permenkes 75 yang sekarang kita juga sudah melakukan eh, sedikit melakukan perubahan, mau kita revisi Permenkes 75-nya karena apa? Karena Permenkes 75 itu dibuat pada tahun 2019. Sementara sekarang terjadi perubahan di undang-undang eh, di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 ya, tahun 2023. Maka oleh sebab itu perlu ada turunan. Nah, turunan dari undang-undang tersebut tentu sudah dibuatkan PP-nya, peraturan pemerintah. Nah, dari peraturan tersebut nanti didetailkan lagi menjadi peraturan Menteri Kesehatan. Nah, sekarang peraturan pemerintahnya sudah selesai, maka akan kita detailkan dalam Permenkesnya, sehingga beberapa upaya pelayanan kesehatan yang termasuk dengan transformasi kesehatan tadi, penguatan sistem kesehatan nasional tadi, kita harus masukkan dalam Permenkes, di mana di Permenkes 19 kemarin itu tidak terakomodir, gitu ya. Nah, sebenarnya untuk sistem klaster ini juga sudah diakomodir di Permenkes 2019. Tapi ada beberapa kegiatan seperti tenaga cadangan kesehatan, emergency medical team, TCK emergency medical team, dan ada beberapa hal yang belum terakomodir sehingga dibutuhkan perbaikan atau revisi Permenkes 2019 tersebut. Nah, hari ini sedang kita drafting Permenkesnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah kita melakukan paparan dengan Menteri, Permenkesnya dapat diselesaikan sehingga kita mempunyai dasar dalam rangka mengembangkan atau melakukan upaya pelayanan kesehatan baik itu pada eh, pra krisis, saat krisis maupun pasca krisis. Oke. Nah, kita tahu juga bahwa klaster kesehatan ini, klaster eh, sistem clustering ini sekarang juga sedang digodok oleh teman-teman BNPB, karena BNPB juga ingin mengembangkan sistem cluster yang sudah melakukan eh, yang sudah melakukan
pengembangan sistem klaster ini dan sudah existing adalah teman-teman kita yang ada di dinas sosial, di Kementerian Sosial, ada di eh, apa Kementerian Pendidikan, dan saya lupa satu lagi kementerian apa ya. Nah, mereka juga sudah melakukan apa penanggulangan penanggulangan bencana itu berdasarkan sistem klaster. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam Permenkes 75, klaster kesehatan itu kita me- apa, melakukannya sampai pada tingkat kabupaten kota, di mana setiap provinsi dan kabupaten kota sekarang sudah membuat SK yang disebut dengan klaster, gitu. Nah, kenapa klaster ini penting? Kita buat untuk mengakomodir, tujuannya adalah untuk mengakomodir teman-teman yang di luar dari pemerintahan, di mana banyak organisasi-organisasi, baik itu organisasi profesi maupun organisasi kesehatan yang lainnya, yang diselenggarakan oleh teman-teman kita di luar dari pemerintahan, yang mempunyai konsep dan apa kompetensi yang sama pada saat melakukan upaya pelayanan kesehatan di situasi tanggap darurat, maka kita membuka rumah. Rumah inilah yang kita sebut dengan klaster. Nah, rumah ini nanti akan mengakomodir teman-teman kita. Misal, teman-teman kita yang melakukan pelayanan kesehatan langsung kepada korban, yaitu teman-teman yang dari Yankes ya. Ada dokter, ada perawat di sana. Nah, dokter dan perawat ini tersebar di berbagai organisasi-organisasi profesi. Itu. Nah, untuk membangun rumahnya pada saat tanggap darurat, maka kita membuka yang disebut dengan subklaster pelayanan kesehatan, di mana pada subklaster ini mengatur sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan pada situasi tanggap darurat. Nah, ada beberapa upaya yang akan dilakukan oleh teman-teman subklaster ini. Contohnya adalah membuat pemetaan terkait dengan pos-pos yang mungkin harus dibuat atau bagaimana memberikan pelayanan kesehatan mobile kepada masyarakat yang terdampak, baik itu di pengungsian maupun yang memang masyarakat yang membutuhkan perawatan lanjutan, misal sampai pada tingkat pelayanan kesehatan rumah sakit lanjutan gitu ya. Nah, juga teman-teman kita yang misalnya bidan. Bidan nanti bisa bergabung di subklaster. Meskipun meskipun bidan tersebar di berbagai organisasi dan berbagai apa namanya di berbagai fasilitas kesehatan swasta lainnya. Nanti teman-teman ini bisa bergabung dalam subklaster kesehatan reproduksi, termasuk juga teman-teman di jiwa, TVI, gizi, dan teman-teman kita yang mampu melakukan upaya pelayanan kesehatan promotif, gitu. Dan juga kita membangun rumah yang disebut dengan tim logistik kesehatan dan data dan informasi. Nah, semuanya dapat bergabung dalam subklaster yang sudah kita bangun ini. Jadi untuk mengakomodir bahwa eh, apa usulan atau arahan dari pimpinan atau dari menteri bahwa kita harus melakukan kerja kerja sama secara pentahelik tadi, sehingga kita perlu untuk membangun rumah. Nah, klaster ini adalah jawaban dari untuk mengakomodir teman-teman kita yang berada di luar dari pemerintahan. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika terjadi bahwa ketika terjadi krisis kesehatan atau situasi tanggap darurat yang diakibatkan dari suatu peristiwa atau kejadian, maka sistem klaster ini bermain, gitu. Di mana upaya yang dilakukan oleh sistem klaster ini adalah mengaktifasi yang disebut dengan Health Emergency Operation Center. Jadi ada pusat kendali operasi yang diaktifasi oleh Dinas Kesehatan setempat sehingga kita melakukan upaya pelayanan kesehatan dalam satu komando. Nah, dalam satu komando. Nah, di mana nanti eh, semua orang yang akan ikut memberikan pelayanan kesehatan di lokasi terdampak
maka dia harus terregistrasi atau harus melapor ke dinas kesehatan setempat, di mana dinas kesehatan tersebut sudah mengaktifasi yang namanya Health Emergency Operation Center, gitu ya. Nah, Health Emergency Operation Center itu juga melakukan upaya-upaya pelayanan kesehatan dari subklaster tadi. Dari klaster tadi, klaster tadi dibuat atau desain itu sebelum terjadi bencana, sehingga masing-masing daripada sub-sub cluster maupun tim yang ada di sistem cluster tersebut sudah membuat apa yang akan dilakukan pada saat terjadi tanggap darurat, gitu ya. Dia sudah membuat rencana operasi atau rencana apa-apa saja yang akan mereka lakukan ketika terjadi tanggap darurat atau terjadi bencana. Contoh misalnya teman-teman subklaster jiwa, teman-teman subklaster Cashlink, teman-teman subklaster Cashpro, Yankes, dan lain sebagainya. Dia sudah membuat namanya rencana kerja. Sehingga rencana kerja ini dapat dilakukan atau dijalankan pada situasi darurat, gitu. Nah, untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah dibuat pada situasi pra bencana itu dijalankan oleh yang disebut dengan sistem Health Emergency Operation Center. Jadi dilaksanakan di HIOC yang sudah dibentuk oleh Dinas Kesehatan setempat. Nah, siapapun dia nanti yang memberikan, baik itu antar pemerintah, misal di suatu kabupaten terjadi bencana, maka ada beberapa kabupaten yang memberikan pelayanan ke sana, yang membantu. Kabupaten-kabupaten yang membantu tersebut wajib hukumnya untuk bisa mendaftarkan diri atau melapor di Dinas Kesehatan setempat yang sudah diaktifasi HEOC-nya. Ya. Eh, Tidak tertutup juga untuk teman-teman kita yang bukan dari pemerintahan, misalnya dari kabupaten lain, tapi teman-teman kita yang eh, di organisasi-organisasi kesehatan lainnya, itu juga harus wajib hukumnya untuk melaporkan atau mendaftarkan diri bahwa dia akan melakukan upaya pelayanan kesehatan di wilayah kerja dinas kesehatan setempat. Karena yang bertanggung jawab untuk kesehatan di lokasi tersebut adalah dinas kesehatan setempat. Itu adalah undang-undang. Jadi undang-undang itu menunjuk atau memberikan beban lebih kepada wilayah setempat untuk bertanggung jawab jika terjadi bencana di wilayah mereka. Nah, sistem HEOC ini dapat kita lihat dalam struktur ini. Nanti di sini juga akan dibangun sistem eh, beberapa kelompok, yaitu ada bidang atau koordinator rencana operasi, di mana mereka harus membuat rencana operasi dari semua sistem yang ada. Terus ada koordinasi operasional, di mana upaya-upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tadi, yang klaster tadi, itu dilakukan eh, oleh masing-masing subklaster. Jadi ada rencana operasi. Apa masing-masing subklaster ini yang akan mereka lakukan pada situasi tanggap darurat disesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu. Terus ada dukungan logistik yang memang harus di difikirkan atau eh, direncanakan, dan tim logistik ini harus mampu merencanakan apa saja yang dibutuhkan pada situasi tanggap darurat, sehingga dia juga bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ada beberapa eh, ada beberapa strategi dalam rangka memenuhi kebutuhan logistik kesehatan di tempat bencana. Yang pertama bisa melakukan atau bisa bekerja sama dengan eh, wilayah atau kabupaten tetangga, bisa melakukan eh, apa, permintaan kebutuhan ke provinsi, bisa juga meminta permintaan kebutuhan logistik ke pusat atau ke Kementerian Kesehatan secara langsung, gitu ya. Itu yang melakukan itu, yang membuat strategi-strategi tersebut, yang membuat perencanaan tersebut adalah tim yang bekerja khusus untuk logistik. Terus ada tim data dan informasi surveillance. Nah, ini adalah tim sebenarnya yang selama ini menjadi persoalan besar di kita. Kenapa ini menjadi persoalan besar? Bahwa
ketika terjadi bencana, eh, tim data ini kadang-kadang tidak bekerja secara optimal. Kenapa? Karena kita juga masih sampai saat ini kesulitan untuk mendapatkan data-data awal terkait dengan informasi kejadian yang berdampak terhadap kesehatan di wilayah tersebut gitu. Ini tapi sekarang kita sudah mulai mencoba untuk memperkuat sistem pendataan ini. Nah, data ini juga bukan hanya sekedar untuk memberikan laporan terkait dengan situasi terkini atau dampak terhadap kesehatan, tapi tim ini juga bekerja untuk apa mendata jumlah korban, pelayanan kesehatan sehari-hari, persoalan-persoalan kesehatan lainnya yang memang berpotensi terjadi setelah bencana itu juga harus dikerjakan atau dikoordinasi oleh tim data dan informasi. Nah, teman-teman yang memang mungkin lebih lebih kuat pada 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 pengelolaan data bisa bergabung pada saat tanggap darurat di sistem pendataan ini gitu. Jadi meskipun kita orang kesehatan, eh, karena dalam sistem subklaster kesehatan tidak ada profesi yang kadang-kadang kita melihat di sini, oh saya di admin case misalnya, administrasi kesehatan. Kalau kita lihat di subklaster ini, ternyata tidak ada administrasi kesehatan dalam subklaster ini. Sehingga kita merasa bahwa oh saya tidak bisa masuk untuk berkontribusi dalam menguatkan upaya pelayanan kesehatan di tempat bencana. Tidak begitu juga. Kita juga bisa melihat di sistem-sistem ini, di koordinasi-koordinasi yang ada di sini, bahwa nanti kita bisa masuk di logistik bisa, bagaimana administrasi logistik itu bisa kita perkuat, di sistem data dan informasi juga di sistem keuangan dan pendanaan juga kita bisa masuk di situ. Artinya apa? Artinya HOC ini kita desain sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodir semua kapasitas yang ada, tidak terkecuali yang hanya masuk pada sub-cluster, tapi semua kapasitas yang ada yang mempunyai keinginan dan yang mempunyai eh, apa rasa rasa kebersamaan yang kuat ya dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan dapat bergabung di kita karena kita sudah membuka beberapa koordinasi yang dapat dilakukan di Health Emergency Operation Center ini. Itulah merupakan kebijakan dari pusat karena melihat memang dari perjalanan kita melakukan upaya pelayanan kesehatan pada eh, pada wilayah-wilayah terdampak bencana, kita melihat ada beberapa bagian ini yang memang menjadi bagian penting yang harus kita kuatkan sehingga menjadi kebijakan secara nasional yang dapat dilakukan sampai pada tingkat kabupaten kota. Selanjutnya ada di sini kalau kita lihat ada uraian tugas yang sudah kita coba susun minimal sekali sehingga nanti uraian tugas ini dapat dikembangkan dan menyesuaikan pada situasi dan keadaan yang terjadi di lokasi terdampak gitu ya. Nah, ini ada pengelolaan krisis. Nah, pengelolaan krisis kesehatan ini secara nasional itu hampir sama kita lakukan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di BNPB. Bahwa ada 3 tahapan yang memang kita lakukan pada saat terjadi pada pengelolaan krisis ini. Mulai dari tahap prakrisis, saat krisis, dan pasca krisis gitu ya. Nah, salah satu upaya penguatan kita dalam rangka meningkatkan kapasitas kesehatan pertemuan pada siang ini juga merupakan upaya yang kita lakukan di prakrisis. Kenapa di sini tadi apa teman-teman dari Pro Emergency sudah mengatakan bahwa peningkatan kapasitas ini menjadi penting untuk kita lakukan secara terus-menerus, mengingat pentingnya upaya pelayanan kesehatan yang terus harus dilakukan pada saat situasi bencana. Hari ini juga ada beberapa tempat yang memang sedang terjadi bencana dan teman-teman kita dari pusat krisis masih berada di lapangan. Contohnya sekarang ada banjir bandang di Sumatera Barat yang menyebabkan tiga kabupaten kota yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten
Padang Panjang. Itu terdampak bencana yang menyebabkan 64 orang, kalau nggak salah, apa 62 orang itu meninggal dunia. Dan beberapa orang sekarang juga sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit, gitu ya. Nah, ini sudah dilakukan pelayanannya oleh teman-teman dan teman-teman pusat krisis, tentunya teman-teman di tanggap darurat sedang berada di lokasi. Nah, pada saat yang bersamaan juga sekarang juga terjadi bencana di Mahakam Hulu hari ini. Kami sudah mencoba melakukan koordinasi dengan teman-teman di Mahakam Hulu untuk melakukan upaya mobilisasi tenaga kesehatan maupun logistik ke Mahakam Hulu. Karena sulitnya komunikasi dan akses ke sana, maka kita melakukan upaya-upaya alternatif, ya. Ada upaya-upaya alternatif yang harus kita lewati sehingga mobilisasi sumber daya dan logistik bisa sampai ke tujuan. Karena jalur utama yang dilewati biasanya itu terganggu, yang biasa terganggu. Nah, sekarang kita melakukan upaya alternatif sehingga kita bisa mendistribusikan sumber daya dan logistik yang ada di Kalimantan Timur untuk bisa sampai ke Kabupaten Mahakam Hulu, gitu ya. Nah, maksudnya begini, upaya-upaya ini tentu akan bisa kita laksanakan ketika kita sudah merencanakan di prakrisis, gitu. Kita tidak mungkin bisa melakukan upaya-upaya alternatif ini ketika kita belum merencanakannya, sehingga kita tidak tahu alternatif apa yang kita ambil ketika alternatif satu itu tidak dapat dijalankan. Semuanya itu dilakukan di prakrisis. Maka di prakrisis ini perlu ada yang namanya rencana kontingensi yang kita susun. Nah, itu dilakukan di prakrisis. Nah, kebijakan nasional itu mengharuskan bahwa semua kabupaten kota dapat menyusun rencana kontingensi bidang kesehatan. Jadi, Dinas Kesehatan harus sudah mempunyai rencana kontingensi sesuai dengan hazard dan kejadian yang ada di wilayah mereka masing-masing. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Nah, rencana kontingensi itu disusun bukan hanya oleh teman-teman kita di dinas, tapi kami mengharapkan rencana kontingensi itu dapat juga melibatkan teman-teman yang mempunyai kompetensi yang sama di wilayah tersebut untuk terlibat dalam menyusun rencana kontingensi. Jadi memang amanahnya rencana kontingensi itu kalau kita lihat dari Undang-Undang 24 2007, penyusunannya harus melibatkan stakeholder yang memang ada di kapasitas yang ada di wilayah setempat, gitu ya. Nah, setelah kita merencanakan, barulah kita bisa mengoperasionalisasikannya pada situasi darurat. Itu maka akan memudahkan kita dalam rangka menyusun rencana strategi atau menyusun rencana operasi di pada situasi tanggap darurat, gitu. Nah, upaya-upaya apa saja yang harus kita lakukan pada situasi tanggap darurat? Maka ketika terjadi bencana, maka kita harus melakukan asesmen dulu. Asesmen, dan itu juga merupakan kebijakan dari kita bahwa setiap kejadian perlu ada asesmen. Kenapa harus kita melakukan asesmen? Di samping kita memberikan pelayanan darurat awal atau darurat pada korban-korban yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selain itu, kita juga harus melakukan rapid health assessment. Nah, rapid health assessment ini bertujuan adalah untuk melihat sejauh mana kapasitas yang ada mampu merespon. Yang kedua, kita dengan cepat dapat mengambil sebuah keputusan atau kebijakan, langkah-langkah cepat awal apa yang akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, baik itu untuk memobilisasi tenaga kesehatan maupun tenaga cadangan kesehatan tadi. Apakah kita membutuhkan atau mobilisasi tenaga cadangan, maka sistem tenaga cadangan kesehatan kita aktifkan sehingga teman-teman yang sudah terregistrasi di sistem tenaga cadangan kesehatan kita dapat kita mobilisasi ke wilayah tersebut. Terus kita melakukan aktivasi klaster. Nah, aktivasi klaster tadi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Health Emergency Operation Center tadi. Nah, itu akan kita aktifkan. Sementara kita tahu tadi bahwa
Klaster ini disusun sebelum terjadi bencana, maka diaktifasi pada saat terjadi bencana. Setelah itu, eh, pada krisis kesehatan kita melakukan kajian kebutuhan pasca bencana bidang kesehatan, sehingga kita bisa melihat atau bisa mengetahui berapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut di bidang kesehatan dan apa saja yang perlu diperbaiki atau diganti ketika bencana itu telah selesai, sehingga fasilitas kesehatan di sana, sistem pelayanan kesehatan di sana dapat kembali beroperasi secara normal seperti sebelum terjadi bencana. Ini penting kita lakukan pada situasi rehab rekor. Oke. Nah, ini sama Bapak Ibu sekalian, bahwa target kita dalam rangka menurunkan risiko pada situasi bencana adalah bagaimana kita bisa mengurangi kerentanan sehingga kita bisa meningkatkan kapasitas yang ada. Nah, upaya dua ini menjadi target utama oleh Kementerian Kesehatan, sehingga Kementerian Kesehatan sekarang, eh, bukan hanya sekarang, sejak berdirinya Pusat Krisis Kesehatan terus melakukan upaya peningkatan kapasitas, sehingga baik itu kepada petugas kesehatan maupun petugas non kesehatan. Nah, sekarang eh, justru Kepala Pusat Krisis Kesehatan sedang merencanakan program yang disebut dengan eh, apa? Kita sedang merencanakan program eh, masyarakat apa peningkatan kapasitas kepada masyarakat awam. Jadi kalau di desa-desa itu ada nama kader, ya, nanti kita akan membuat kader kesehatan khusus untuk eh, apa? Khusus untuk penanganan kesehatan. Sama persis seperti teman-teman kita yang ada di Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial itu sebenarnya sudah punya kader juga yang disebut dengan apa ya? Saya lupa. Eh, Tagana. Nah, Tagana itu sebenarnya bukanlah orang atau eh, yang eh, apa? Bukan orang pegawai negeri ya, bukan orang eh, ya, bukan orang pegawai, tapi adalah masyarakat-masyarakat yang direkrut sehingga pada situasi bencana itu masyarakat dapat eh, memberikan apa membantu upaya pelayanan kesehatan sosial ketika terjadi bencana gitu ya. Nah, eh, ini kalau kita lihat di sini juga beberapa eh, upaya pemberdayaan. Saya nggak bisa lihat ya, maaf. Ya, ya. Beberapa upaya yang kita lakukan adalah upaya kesiapsiagaan. Pencegahannya di sini ada memahami risiko. Situ kita sudah melakukan kajian risiko kesehatan. Kalau kita lihat dari peta tadi, ada beberapa kapasitas kesehatan yang ada di provinsi. Kita sudah bisa memetakan mana provinsi-provinsi yang memang kapasitasnya rendah, sedang, dan tinggi, gitu. Nah, kalau kita lihat di sana, nih, nih kalau kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini di peta ini, itu ada C itu adalah kapasitas, itu ada warna merah, ada warna oranye, dan ada warna biru. Nah, kalau merah itu kalau merah itu adalah kapasitasnya rendah, kalau orange itu adalah kapasitasnya sedang, kalau eh, biru itu hijau ini adalah kapasitasnya kapasitas tinggi, gitu ya. Nah, kami sudah melakukan kajian ini sejak tahun 2016, sehingga kami mendapatkan gambaran bahwa kapasitas ini mana provinsi-provinsi yang mempunyai kapasitas rendah, sedang, atau tinggi, gitu. Nah, untuk kapasitas-kapasitas sedang dan rendah, kami bisa membuat rencana-rencana kebijakan baru terkait dengan upaya peningkatan kapasitas pada wilayah mereka masing-masing, sehingga beberapa program strategi dari pusat krisis dapat kita alokasikan di eh, di kabupaten-kabupaten atau provinsi-provinsi yang memang mempunyai kapasitas rendah dan sedang. Kira-kira begitu ya. Nah, itu tadi di sini juga banyak ya
upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas tadi. Ini kok nggak bisa dilihat. Nah, ini ada upaya pencegahan dan mitigasi yang dilakukan, tadi memahami risiko dan mengembangkan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan. Bapak Ibu sekalian, kami sudah mencoba secara eh, apa? eh, kami sudah mengembangkan sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan ini berbasis web dan juga berbasis Android juga ya. Nah, Bapak Ibu nanti kalau untuk memberikan informasi terkait dengan bencana yang terjadi di suatu wilayah atau setempat itu bisa menggunakan web kita, gitu ya. Sehingga kita dapat membuat sebuah keputusan di tempat tersebut. Jadi web ini adalah web yang biasa kita gunakan dengan untuk melakukan rapid health assessment tadi. Ya. Nah, sekarang rapid health assessment itu juga bisa di-download lewat Android. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload itu dan Bapak Ibu bisa memberikan informasi ke kita terkait dengan situasi terkini eh, yang ada di wilayah terdampak. Nah, kita juga pada upaya ini juga melakukan penyusunan rencana penanggulangan krisis kesehatan, terus peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan aman bencana. Ini juga sedang dilakukan di beberapa tempat, yaitu beberapa rumah sakit sedang kita lakukan penilaian terkait dengan apakah rumah sakit tersebut aman terhadap bencana. Yang selanjutnya adalah menyusun atau mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan atau standar penanggulangan krisis kesehatan. Nah, ada beberapa standar yang memang sudah termasuk dalam Permenkes 75 tersebut. Nanti akan kita jadikan sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman kita yang ada di kabupaten kota dan teman-teman kita yang melakukan upaya pelayanan kita, yang membantu melakukan upaya pelayanan kesehatan di wilayah terdampak juga harus ikut sesuai dengan standar kebijakan yang kita sepakati, ya, bahwa ketika ada teman-teman yang nanti katakanlah ada tim emergency, ada yang disebut dengan emergency medical team nanti yang turun ke wilayah atau ke daerah terdampak, dia harus melapor dulu, dia harus mengisi form pendaftaran, dia juga harus membawa formulir pelayanan pasien sehari-hari ke pos kesehatan yang mereka akan apa tempati, nanti harus juga melaporkan setiap harinya ke yang disebut dengan Health Emergency Operation Center tadi. Dan itu adalah kebijakan yang kita buat agar apa? Agar dinas kesehatan khususnya sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan di wilayah terdampak dapat memantau situasi kondisi kesehatan yang ada di tempat-tempat terpencil atau tempat-tempat yang memang tidak dapat diakses gitu ya. Yang dapat mengaksesnya adalah tim kesehatan yang sudah dimobilisasi ke sana. Sehingga HEOC nanti dapat merencanakan upaya lanjutan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh tim nanti tim yang sudah bergerak ke sana. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjut selanjutnya adalah ada beberapa upaya. Selanjutnya adalah ada beberapa upaya. Kenapa hilang-hilang? Maaf. Udah kelewatan ya. Ya, ini adalah upaya pencegahan tadi. Ini upaya kesiapsiagaan. Nah, dalam upaya kesiapsiagaan itu, Pusat Krisis Kesehatan sudah melakukan beberapa kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya, baik itu manajemen maupun teknis. Kita sudah melakukan beberapa simulasi. Nanti pada slide selanjutnya ada simulasi-simulasi, kami akan ada gambaran simulasi-simulasi yang sudah kita lakukan. Terus ada pemberdayaan kesehatan masyarakat. Kita juga sudah menyusun beberapa pedoman terkait dengan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang pedoman ini dapat dilakukan atau dapat
dijalankan oleh teman-teman kita yang berada di puskesmas maupun pustu. Terus pembentukan emergency medical team. Ini salah satu upaya kesiapsiagaan, adalah salah satu apa kebijakan dari Kementerian Kesehatan untuk memenuhi untuk memenuhi sumber daya kesehatan di lokasi terdampak bencana, sehingga kita membutuhkan atau membentuk yang namanya emergency medical team. Terus menyiapkan logistik kesehatan yang memadai. Nah, kita sebenarnya di Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan sudah membangun beberapa regionalisasi. Jadi kita punya 11 regional yang dapat memobilisasi logistik kesehatan, dan kita melengkapi logistik kesehatan di 9 regional tersebut, gitu ya. Nanti akan kita sampaikan regionalnya, regional mana saja. Terus mengembangkan sistem peringatan dini, kita juga sudah bekerja sama dengan BNPB dan BMKG, bahwa kita juga sudah mengembangkan sistem peringatan dini, sehingga kenapa ini penting? Karena kita untuk memastikan bahwa jika kita menerima informasi terkait dengan potensi terjadinya suatu peristiwa atau bencana di lokasi terdampak, ini boleh dimatikan ya, operator. Oke, bisa nanti mengantisipasi munculnya atau bisa mempersiapkan diri terkait terhadap munculnya kejadian-kejadian yang memang sudah didetek terlebih dahulu oleh lembaga-lembaga yang punya kapasitas untuk itu, sehingga kita sebarkan bahwa makanya kami di Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan selalu melihat situasi jika kita mendapatkan informasi dari teman-teman kita yang ada di BNKG dan BPBD. Ini boleh di ini ya. Ini ada yang bocor ya. Seperti ini ada yang bocor. Oke, baik. Jadi kami Pusat Krisis sudah biasanya ya membuat surat edaran langsung ke kabupaten kota, yang di mana dari hasil dari hasil penilaian kami bahwa wilayah-wilayah tersebut berpotensi terjadinya misal kebakaran hutan dan lahan, terus apa terjadinya curah hujan yang meningkat, terus potensi-potensi terjadinya El Nino gitu ya. Nah, itu biasanya kami kebijakan dari Kementerian Kesehatan membuat surat edaran sampai kepada tingkat puskesmas, dinas kesehatan, bahwa untuk bersiap atau siaga di mana mungkin potensi yang tadi bisa muncul, yang dapat menyebabkan terjadinya masalah kesehatan atau gangguan kesehatan kepada masyarakat. Oke, ini adalah kira-kira yang kami lakukan, upaya-upaya yang sedang kami coba lakukan ketika terjadi bencana di suatu tempat, bahwa kita membutuhkan makanan apa pada situasi darurat ini. Sebenarnya baru nih, ini baru mau kita lakukan, di mana kita melakukan kerjasama. Makanya tadi kita punya yang namanya subklaster gizi. Nah, salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di subklaster gizi adalah melakukan kerjasama dengan Poltekkes di Gizi, di mana Poltekkes itu sekarang sudah bisa membuat makanan-makanan darurat siap saji. Jadi satu kali 24 jam pertama, makanan siap saji ini dapat dimobilisasi atau diberikan kepada masyarakat, sehingga 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 masyarakat dapat tertangani lebih awal untuk masalah gizinya ya, gitu. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau kebijakan yang sudah diambil oleh Kementerian Kesehatan melalui subklaster gizinya, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan dasar pada saat bencana. Minimal satu kali 24 jam pertama, masyarakat dapat kelompok-kelompok ya. Tentunya yang kita sasar adalah, yang kita targetkan adalah kelompok-kelompok rentan. Oke, selanjutnya ini upaya yang dilakukan pada situasi tanggap darurat. Kalau kita lihat di atas tadi adalah, saya sudah juga sampaikan tadi, apa-apa saja upaya yang dilakukan. Yang pertama adalah melakukan kajian awal, yang itu dengan
ya disebut dengan Rapid Health Assessment. Yang kedua, mengaktifkan HEOC-nya melalui klaster kesehatan. Yang keempat, yang selanjutnya adalah memobilisasi setelah kita mendapatkan informasi melalui Rapid Health Assessment, maka kita melakukan mobilisasi tim IMT. Nah, tim IMT ini nanti akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Juga nanti Bapak Ibu nanti yang ada di Zoom juga bisa mendaftarkan diri secara individu maupun tim, nanti bisa mendaftar pada sistem kita sehingga tercatat sebagai anggota IMT Indonesia. Jadi kita sebutnya adalah anggota IMT Indonesia. Nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Terus memastikan pelayanan kesehatan dilakukan memenuhi standar minimal dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Seperti yang saya sampaikan di atas, bahwa kelompok-kelompok rentan menjadi sasaran kita, target kita ketika terjadi bencana juga. Oke, selanjutnya adalah di sini eh, kalau kita lihat alur pengorganisasian HOC tadi dapat kita lihat di sini. Saya pikir ini bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti ya, bahwa bagaimana cara mengaktifasi HOC ini pada situasi tanggap darurat. Tapi yang paling penting adalah kami ingin menyampaikan begini, bahwa nanti teman-teman di sini saya yakin adalah orang-orang yang punya kompetensi dan punya kapasitas ya lebih, sehingga teman-teman di sini bukan tidak mungkin satu saat nanti akan ikut berpartisipasi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kami yakin juga teman-teman di sini paling tidak sudah pernah ikut, paling tidak kalaupun tidak pernah ikut, tapi pernah juga merasakan menjadi korban dari sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, maksudnya adalah ketika nanti teman-teman dengan kapasitas yang ada di sini, kapasitas yang ada, kapasitas kesehatan yang ada di sini, ketika ingin memberikan bantuan, maka alur ini gunakan untuk bisa melakukan upaya pelayanan kesehatan, sehingga teman-teman nanti bisa ikut berkontribusi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan. Jadi, kita berkontribusi di lokasi bencana atau di situasi tanggap darurat tersebut bukan berarti hanya karena kita sudah melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat terdampak atau korban, gitu ya. Dengan mengumpulkan data pun kita sudah kita mempunyai kontribusi yang besar, gitu. Itu. Jadi dengan mengumpulkan data pun di wilayah terdampak itu kita sudah berkontribusi yang besar. Jadi luas sekali kita bisa melakukan upaya apapun terkait dengan penanganan kesehatan. Jadi penanganan kesehatan itu kami ulangi bukan hanya sekadar untuk mengobati pasien, melayani pengungsian, melayani eh, apa, melayani kelompok rentan dan lain sebagainya. Bukan hanya sebatas sampai di situ, tapi bagaimana kita bisa berkontribusi minimal dalam menghimpun data, memberikan data. Tentu data-data itu adalah data-data yang berhubungan dengan kesehatan. Gitu. Nah, apa-apa saja data yang berhubungan dengan kesehatan nanti kita lihat pada slide selanjutnya. Izin Bapak Ibu, kita punya waktu berapa lama? Maaf, 45 menit, Bapak. Oke, berapa lama lagi? 10 menitan lagi, Bapak. Soalnya Boleh, saya, mangga. soalnya saya kalau udah ngomong nanti susah dihentikan. Lanjutkan dulu, Bapak. Siap, Lanjutkan, siap, siap, Bapak. Ya, siap, siap. Terima kasih. Ini adalah sama-sama, kegiatan, Bapak. ini adalah kegiatan kita pada pasca krisis. Ya, pada krisis apa yang harus kita lakukan? Tentu tadi saya sudah menyampaikan bahwa eh, upaya yang dilakukan pada pasca krisis ini bagaimana kita bisa hitung jumlah kerugian yang ada yang di yang disebabkan karena dampak dari suatu peristiwa tersebut. Tentu kerugian-kerugian bidang kesehatan. Nah, kerugian bidang kesehatan ini nanti akan dihitung sehingga kita bisa memformulasikannya dalam rangka memenuhi kembali sistem pelayanan kesehatan di sana sehingga bisa berjalan seperti sebelum terjadi bencana. Oke, selanjutnya adalah ini ini adalah kegiatan pasca krisis kesehatan ini sama seperti yang tadi. Selanjutnya juga ini adalah nih
sebenarnya rencana dan program untuk memperkuat ketahanan kesehatan. Seperti yang kami sampaikan bahwa Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan sudah melakukan beberapa upaya penguatan ketahanan kesehatan sesuai dengan amanah Menteri Kesehatan tadi. Kita ada 6 pilar dari amanah Menteri. Salah satu pilarnya adalah ketahanan kesehatan, di mana kita bisa melakukan atau merencanakan respon cepat ketika terjadi bencana. Salah satunya adalah penguatan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah tahu atau sudah pernah sudah pernah mendengar sistem penanggulangan kesehatan gawat darurat terpadu. Nah, dulu sistem penanggulangan darurat terpadu ini dibagi dua, yaitu SPGDTA dan SPGDTB. A itu untuk kejadian sehari-hari, B itu adalah untuk kejadian bencana. Nah, sekarang kita sedang membangun atau sedang membentuk pedoman baru. Kita akan menggabungkan sistem sehari-hari dan bencana ini menjadi satu. Itu jadi tidak ada yang terpisah. Sehingga kita tahu bahwa secara bersama bahwa kita akan mampu melakukan upaya pelayanan kesehatan ketika terjadi bencana, ketika kita sudah terbiasa melakukan pelayanan kesehatan sehari-hari. Nah, itu kenapa kita bisa menggabungkan hal itu, gitu ya. Sehingga nanti jika pedoman untuk SPGDT yang terbaru ini selesai, nanti kita bisa jadikan sebagai pedoman kita ketika kita ingin melakukan penanganan bencana. Nah, pemenuhan SDM kesehatan yang terlatih. Nah, kita juga sudah melakukan pertemuan dan pelatihan-pelatihan. Nah, teman-teman kemarin kita juga sudah melakukan peningkatan kapasitas untuk teman-teman yang sudah terdaftar pada sistem tenaga cadangan kesehatan kita, yaitu melalui kita laksanakan melalui luring dan daring. Nah, kemarin yang banyak adalah yang daring ya. Yang luring ada baru beberapa, tapi hanya baru terbatas pada dinas kesehatan saja. Sementara untuk yang tenaga cadangan kesehatan individu itu masih kita lakukan secara daring. Nah, mudah-mudahan ke depan eh, kita juga merencanakan nanti akan ada pertemuan tenaga tenaga cadangan kesehatan emergency medical team ini yang individu akan kita lakukan secara luring, gitu ya. Penguatan dan implementasi safe hospital, ini ada beberapa rumah sakit yang sudah dilakukan kajian terkait dengan ketahanan rumah sakitnya dalam menghadapi situasi bencana. Terus ada juga penyusunan penanggulangan kesehatan, ada beberapa rencana kontingensi yang sudah kita eh, apa yang sudah kita dampingi teman-teman kabupaten kota, dan sekarang teman-teman kabupaten kota itu sudah memiliki yang disebut dengan rencana kontingensi bidang kesehatan. Terus peningkatan kapasitas sumber daya juga. Terus kita sekarang juga sedang melakukan proses eh, registrasi TCK-IMT tipe 2 oleh WHO, sehingga nanti tim yang kita bentuk ini nanti bisa terdaftar di sistem tenaga cadangan kesehatan di WHO. Nah, di sini sudah ada juga Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sorry, ada gangguan. Eh, kita sudah melakukan proses. Ini teman-teman kita dari TNI, Bang Roni ini ada di sini juga. Jadi Pak Roni ini juga sedang membangun sistem tenaga cadangan kesehatan yang diwadahi oleh teman-teman kita dari 3 matra dari TNI, ada TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat. Ya, itu nanti juga kita harapkan tim TCKIMT tipe 1 yang diinisiasi oleh TNI ini juga nanti dapat disertifikasi oleh WHO, gitu ya. Jadi standar pelayanan kesehatan kita sudah terstandar internasional. Sama sebelum ini kan kita sering ya melakukan pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terdampak. Bapak Ibu saya yakin juga pernah ya, misalnya ada pos kesehatan
ada rumah sakit lapangan yang kemarin mungkin Bapak Ibu pernah jumpai pada bencana, pada tempat-tempat bencana ya. Nah, eh, kita berharap nanti rumah sakit yang didirikan, pos kesehatan yang didirikan pada situasi bencana, standarnya adalah standar nasional. Nah, ini adalah target kami di Pusat Krisis Kesehatan. Kenapa? Karena ketika kita memberikan bantuan eh, kepada masyarakat internasional, kita ada beberapa kali memberikan ikut serta ya, diminta oleh negara-negara tetangga kita untuk berkontribusi memberikan bantuan pelayanan kesehatan. Contohnya kemarin terakhir ada di Turki gitu. Nah, di Turki ketika kita mendapatkan amanah untuk bisa berangkat ke sana, kita dituntut untuk bisa memfasilitasi pelayanan kesehatan setara dengan rumah sakit tipe C. Oke, setara dengan rumah sakit tipe C. Nah, kita berusaha untuk memenuhi standar itu. Ya, tapi karena memang keterbatasan kita, sehingga kita tidak dapat memenuhinya. Nah, maksudnya begini, Bapak Ibu sekalian. Kenapa ketika ada negara lain ingin meminta bantuan kepada kita, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi pelayanan kesehatan di sana itu standarnya internasional. Nah, ini yang menjadi sedih kami, menjadi pemikiran juga kami bahwa kok orang lain kita layani secara standar nasional. Kenapa anak bangsa sendiri tidak kita buat standarnya standar internasional gitu. Pelayanannya adalah pelayanan standar internasional. Ini yang mendorong kami dari pusat krisis sehingga kami mengupayakan, mengusahakan sampai nanti kami kita-kita baik itu dukungan dari sipil maupun militer tadinya ketika dimobilisasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini standar pelayanan kesehatan kita sudah standar internasional. Ini harapan kita ke depan. Nah, tidak beberapa lama lagi mudah-mudahan terwujud TCK-IMT kita ini karena sekarang dalam proses penguatan administrasi dan kelengkapan logistik kesehatannya dan sekarang lagi berproses. Kemarin kita sudah coba untuk menyusun beberapa fasilitas rumah sakit lapangan kita yang nanti akan kita ajukan sebagai standar internasional ke WHO gitu ya. Dan sehari ini juga masih berproses itu. Mudah-mudahan tidak lama lagi tahun ini Baik, mohon maaf kita. Bapak. Oh ya, ya, nggak apa-apa. Sebentar ya, Iya, mungkin dikit lagi. waktu kita, iya Pak. Habis ya? Iya, Oke, sekalian nggak apa-apa. closing statement nanti sebentar. Iya Pak. Baik. Ya Oke, Pak. baik. Ya, sebenarnya ini adalah keterangan yang terakhir. eh ada apa slide-slide selanjutnya sebenarnya juga hampir sama dengan yang saya sampaikan di atas. Berbicara tentang ini adalah tentang SPGDT, kenapa SPGDT itu harus ada, ini adalah penyelenggaraan SPGDT, tadi juga sudah disampaikan. Yang paling pasti adalah sekarang bagaimana kita meningkatkan upaya ketahanan kesehatan itu dalam rangka merespon kejadian yang menyebabkan adanya dampak kesehatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita juga yang memang Iya, harus kita akhiri terbatas ya Pak. terbatas, Mohon maaf. mudah-mudahan mudah-mudahan pada kesempatan selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih jauh, lebih panjang lagi. Sebenarnya peluang apa saja yang dapat dilakukan oleh teman-teman di luar daripada pemerintahan. Kalau dalam pemerintahan memang sudah menjadi kewajiban, tapi yang di luar daripada pemerintahan, peluang-peluang apa saja yang dapat dilakukan untuk bisa dapat berkontribusi sesuai dengan kebijakan, sesuai dengan aturan yang ada di negara kita, sehingga teman-teman bisa lebih optimal ya dalam rangka mempersiapkan maupun pada saat teman-teman dapat memobilisasi kapasitas yang ada di teman-teman sekalian sehingga nanti kita di lapangan dapat bekerja sama dengan baik. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan haknya, hak masyarakat itu dapat terpenuhi di bidang kesehatan. Saya pikir terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya nggak tahu apakah ada diskusi, tapi kami serahkan kepada moderator. Iya Terima Pak. kasih.
kepada moderator, kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.